Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar secara daring dengan judul Teks Biografi kelas 10 semester 2. Shalawat serta salam Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik Ananda dan teman-teman yang ada di rumah, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, terima kasih. Mari kita belajar tentang teks biografi. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal teks biografi secara dasar, secara material, namun belum ekstensial. Artinya belum secara praktik ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak mencoba mengajak anak-anak, Ananda ataupun teman-teman untuk kita mencoba untuk membuat teks biografi dengan langkah-langkah yang istilahnya cukup sederhana. Mari kita mulai. Baik, sebelum memasuki kegiatan penulisan ataupun teoritik secara prosedur, mari kita pelajari terlebih dahulu, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Yang pertama, biografi itu ada dua ya. Yang pertama autobiografi dan biografi. Perbedaannya cukup simpel sekali. Autobiografi itu merupakan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya atau orang yang menulis dirinya sendiri. Sedangkan biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Dari sini kita dapat mengetahui dua jenis biografi. Selanjutnya, tujuan kegiatan penulisan riwayat hidup seseorang atau biografi itu sendiri berdasarkan fungsi. Ya, sekali lagi berdasarkan fungsi. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Untuk mampu mengemas cerita orang lain yang diceritakan secara ulang sebagai teks narasi. Teks itu bertujuan mengisahkan suatu peristiwa. Nah, ini dia. Dalam teks biografi yang paling penting adalah peristiwa. Peristiwa tokoh, identitas tokoh yang menarik sehingga peristiwa yang dia bisa raih ataupun tujuan hidup yang dia bisa raih, atau bagaimana tokoh tersebut bisa mengarungi rintangan-rintangan untuk mencapai tujuannya. Itu yang paling penting yang harus kita pelajari. Sehingga pembaca ataupun pendengar seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Keren kan? Next. Nah, ini dia struktur teks biografi. Jika kita kupas kembali video sebelumnya, struktur teks biografi ada tiga. Yang pertama orientasi atau setting. Yang kedua adalah kejadian penting, atau kita bisa sebut sebagai peristiwa-peristiwa penting. Dan reorientasi. Reorientasi ini berisi tentang pendapat si penulis terkait penilaian-penilaian dari apa yang sudah dia baca, apa yang dia dapatkan dari data si tokoh itu, dan menyimpulkannya nilai-nilai yang terkandung. Sehingga ketiga struktur ini mendominasi secara struktural, mendominasi secara ilmuwan, dan hal-hal yang istilahnya itu penting yang wajib dijabarkan kepada pembaca. Cara membuat teks biografi, mari kita meluncur untuk prosedural sederhana dari kami. Baik, ada dua langkah awal yang harus teman-teman pelajari. Ini langkah awal ya. Yang pertama, teman-teman bisa membaca buku untuk mendapatkan data tokoh tersebut. Biasanya tokoh-tokoh terkenal yang sudah dibukukan oleh orang-orang terdahulu atau penulis-penulis yang sudah meneliti sebelumnya, sehingga teman-teman itu tidak perlu langsung ke rumah tokoh yang ingin teman-teman buat riwayat biografinya dan lain sebagainya. Cukup teman-teman bisa mendapatkan dari informasi biografi, buku sejarah ataupun buku-buku biografi, ataupun dari kalangan-kalangan yang memiliki resensi terkait dengan tokoh tersebut. Selanjutnya wawancara langsung. Nah, ini yang lebih valid ya, yang lebih valid dan berkualitas teman-teman. Karena di sini kita itu akan mencoba mencari data secara faktual, aktual, dan persuasifnya itu dapat teman-teman. Artinya apa? Apa yang ingin kita tanyakan untuk tulisan kita itu, misalnya menilai biografi Habibie dengan tema
mempelajari kecerdasan Habibie. Nah, kita akan bertanya tentang kenapa sih Pak Habibie bisa secerdas itu dan lain sebagainya. Disitulah pertanyaan-pertanyaan kita dapat terjawab ketika kita itu bisa wawancara langsung. Wawancara langsung juga bisa dengan tokoh utamanya langsung ataupun keluarganya bila mana tokoh utamanya sibuk dan lain sebagainya, ataupun orang terdekat dari tokoh utama tersebut, misalnya ajudannya atau siapa, sehingga teman-teman itu memiliki kualitas data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, konsep biodata ini penting teman-teman, penting sekali terkait dengan pembuatan biografi. Kenapa kita harus membuat biodata terlebih dahulu atau kita sebutnya sebagai mind map atau peta pemikiran? Karena yang namanya biodata itu sendiri akan memunculkan data-data secara umum, tanggal lahir, nama lengkap, golongan darah, hobi dan lain sebagainya. Bahkan bisa riwayat pekerjaan, riwayat dia pendidikannya dari SD atau TK dan lain sebagainya. Dengan itu kita bisa menyimpulkan beberapa data-data untuk dibuatkan sebuah paragraf. Ingat, ada 3 struktur ya, yang tadi kalau kita kembali ke sebelumnya ada orientasi, ada rentetan peristiwa hingga reorientasi. Kita masuk ke orientasi atau pembukaan. Nah teman-teman, kalau kita membuat biodata secara umum, ini ibaratnya kita udah punya kartu data, kita tinggal membuat rangkaian bahasa kalimatnya, mau bentuk klausa, mau bentuk paragraf, satu paragraf minimal 2 kalimat dan lain sebagainya. Itulah yang diambil dari data biodata itu sendiri, sehingga kartu data itu bermanfaat untuk teman-teman menciptakan biografi atau teks biografi. Kita misalnya membuat orientasi dengan jumlah satu paragraf 2 kalimat. Teman-teman bisa menggunakan biodata kronologis, nama lengkapnya siapa, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, hingga teman-teman mengetahui hobinya. Di situ teman-teman bisa membuat 1 sampai 3 paragraf teman-teman. Jadi satu paragraf itu menceritakan nama lengkap. Nama lengkap itu bisa diambil dari siapa. Dan misalnya paragraf kedua teman-teman menceritakan tempat tanggal lahir. Tempat tanggalnya misalnya di Blitar, suatu tokoh di Blitar. Waktu itu Blitar itu ada suatu kejadian di mana misalnya ada kejadian angin topan, sehingga nama tokoh itu disebut sebagai Topan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk dibuat sebagai orientasi dan dari data yang faktual, dari biodata itu sendiri. Ingat, biodata itu diambil dari buku sejarah ataupun dari hasil wawancara teman-teman. Bisa dibuat 1 paragraf, 2 paragraf hingga 3 paragraf, tergantung teman-teman akan membuat biografi yang panjang atau sederhana. Oke, teman-teman, biodata kronologis ini bermanfaat untuk menyebarkan informasi berdasarkan urutan waktu atau temporal, dari awal hingga akhir atau dari akhir hingga awal atau dibalik ya, dibolak-balik itu bebas. Jadi teman-teman, biodata pengenalan tokoh, nama lengkap itu penting, yang paling utama. Akan sangat lucu jika kita menulis biografi seseorang atau riwayat hidup seseorang kalau kita tidak tahu makna nama lengkapnya seseorang tokoh yang akan kita tulis dan lain sebagainya. Itu akan sangat lucu dan jangan sampai terjadi kita tidak tahu tempat tanggal lahirnya, siapa orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga jika kita itu menuliskan secara lengkap biografi dasar itu, kita juga menghargai tokoh yang akan kita buat riwayat hidupnya. Baik, selanjutnya yang kedua, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menulis paragraf yang berisikan peristiwa penting atau kejadian penting ya, ini yang struktur kedua ya. Teman-teman bisa menggunakan biodata fungsional. Ini sama dengan biodata yang tadi ya, teman-teman. Bedanya biodata fungsional itu si pewawancara atau misalnya teman-teman akan mewawancara itu menanyakan terkait dengan apa sih yang berkesan dalam kehidupan bapak atau ibu dan lain sebagainya, atau kepada orang yang ingin Anda buat biografinya apa sih. Nah setelah itu Anda akan mendapatkan info-info tentang peristiwa-peristiwa penting tokoh yang akan Anda buat. Nah peristiwa penting itu dibuat sebagai paragraf teman-teman, lalu kita memunculkan nilai-nilai hal yang positif dari tokoh tersebut. Misalnya kita ingin menganalisis tokoh
orang tua Anda, misalnya ibu Anda dulu pernah mengenyam pendidikan S2 atau strata 2. Bagaimana ibu Anda itu berjuang untuk menempuh strata 2 padahal waktu itu pendidikan itu mahal dan lain sebagainya. Pasti ibu Anda punya peristiwa, entah ibu kita itu atau ibu Anda pernah bekerja paruh waktu dan lain sebagainya, sehingga peristiwa-peristiwa itu kita kemas menjadi sebuah paragraf, teman-teman. Tapi ingat, satu paragraf satu peristiwa saja, sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam menuliskan sebuah paragraf. Jadi topiknya satu, dibuat satu paragraf satu topik, itu sangat membantu teman-teman. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Semakin banyak peristiwa-peristiwa menarik, semakin banyak paragraf yang dibuat. Tapi tergantung kita yang akan membuat biografi itu sendiri. Tentukan temanya terlebih dahulu. Baik, yang terakhir teman-teman, dalam membuat biografi kita ingat struktur ketiga, yakni kesimpulan atau reorientasi ya teman-teman. Nah, kegiatan reorientasi ini adalah berisi paragraf yang memuat evaluasi atau penilaian Anda sebagai penulis. Karena ketika Anda menjadi seorang penulis, nah Anda kan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa-peristiwa tokoh yang Anda teliti atau yang Anda ingin buat riwayat hidup. Nilai-nilai itu Anda simpulkan, Anda jabarkan bahwa tokoh yang Anda itu buat biografi atau riwayat hidup memiliki dampak yang baik untuk kehidupan kita. Kita bisa belajar dari beliau, kita bisa menikmati sejarah beliau, sehingga kita itu ibaratnya bercermin dari orang lain agar hidup kita lebih baik. Nah, teman-teman bisa membuat 1-2 paragraf untuk penutupan itu, teman-teman. Manfaatnya apa? Ibaratnya kalau kop surat itu kita beri penutup ya, sehingga ada pembuka, isi dan penutup. Itu lebih nyaman sekali. Nah, teman-teman, biografi tidak harus sampai 5 halaman, sampai 3 halaman, 1 halaman pun jika isinya akurat, tepat dan sederhana pun menjadi biografi yang sangat bagus. Nah, teman-teman, ini dia pembelajaran terkait dengan pembuatan biografi. Ingat, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang. Kita mempelajari sejarah hidup orang tersebut sehingga kita itu bisa lebih baik lagi mengambil langkah dalam memutuskan suatu hal dan lain sebagainya, atau memotivasi kita atau orang lain, teman-teman. Nah, itu dia pembelajaran teks biografi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih sudah menikmati. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.